Om Swastiastu, Bapak Made, Swasti Prabda. Semoga Bapak Made dan sekeluarga selalu sehat dan rahayu, serta dilancarkan dalam segala usaha. Nah, sesuai dengan perencanaan Bapak Made akan membuat dan menyambungkan warehouse dan office, gudang dan kantor. Nah niki modelingnya sampun rampung titiang buatkan. Untuk nike mungkin titiang mohon izin untuk menjelaskan tentang konsep atau modeling rencana warehouse dan kantor, atau office. Nah niki kita sebut saja existing terlebih dahulu Pak deh. Nah niki titiang akan mengklus semua modeling-modeling yang sudah titiang buat, karena titiang harus menjelaskan saking awal pada nggih. Nah, tentunya di sini yang paling penting adalah memvalidasi antara real di lapangan dan bangunan yang sudah ada. Karena di sini kita akan menggabungkan, menyambungkan, seperti itu Pak De. Nah, niki titiang masih proses mengklus terlebih dahulu Pak De. Nah niki tinggal existing mungkin Pak De nggih. Existing kita sebut saja tanah asli. Nah niki masih ada. Nah niki tanah aslinya Pak De nggih. Kalau titiang sandingkan dengan bangunan yang sudah ada Pak De, kita sebut saja bangunan lama nggih. Nah niki atapnya. Nah jadi seperti ini atapnya, kalau misalnya niki dalam keadaan sudah terpotong atapnya nggih. Kalau belum dipotong kan ada miringnya di sini Pak De. Miring seperti niki nggih. Jadi anggap saja niki sudah terpotong seperti niki. Oke, titiang akan close kembali agar lebih mudah menjelaskan nggih. Seperti niki kita sebut saja existing, keadaan sebenarnya di lapangan. Nah, yang titiang klik niki ya adalah bangunan lama. Nah, niki di lantai 2 Pak De. Di sini kita ngobrol. Nggih, di sini kita meeting dulu. Terus kemudian ini yang agak warna semen abu niki adalah lantai dasar, lantai 1 nggih. Niki tiang klik lantai 1. Sementara dari lantai niki, artinya di gudang niki, untuk mencapai existing tanah yang baru dauh niki nggih, ada penurunan nggih, turun lagi 1 meter kalau ditiang rata-rata kan Pak De. Nah niki turun lagi 1 meter, ini angka 1 meter nggih. Turun lagi 1 meter niki, ada angka 1 meter ya, 100. Nah seperti ini ke aslinya. Nah kemudian niki yang ditiang klik niki adalah tembok yang sudah jadi nggih, tembok. Semua sudah ditembok, sisi selatan, sisi barat, sisi utara. Niki di sisi utara lengkung dia ya, lengkung seperti niki. Nah kalau titiang jelaskan saking kembali ke dari bangunan lama di lantai 2 katakanlah ya, di Pued ini. Dari Pued ini kan terlihat aktivitas karyawan mengemas barang-barang seperti itu. Kemudian untuk yang di bawah mungkin lantai 1 nggih. Di lantai 1 niki ada pelinggih. Niki pelinggih nggih. Ada tugu karang dan napi istilahnya. Niki lagi 1 padmo niki nggih. Karena numbak toyo atau telabah niki nggih. Seperti niki. Niki akan tetap niki. Tidak akan di reposisi seperti niki. Kemudian di dalam niki ada kolam, kemudian ada sumur nggih. Nah niki kalau nggak salah sumurnya di sini, kolamnya di sini. Seperti niki. Kemudian di sini ada tiang Pak De. Tiang WF niki nggih. Seperti niki. Nanti pas di tiang niki akan kita tembok lurus bangunannya ke barat. Nah niki sudah terlihat kotak-kotak nggih.
seperti ini apa deh. Pertama yang jelaskan tentang existing terlebih dulu. Nah kemudian untuk luasnya apa deh, bangunan yang apa ya, tanah yang kosong niki sudah paling sudah sangat sesuai sudah sesuai dengan real di lapangan yang kita ukur. Jadi kisarnya nika memang di 660 seperti nika 25,17 kali 24,65, kemudian dipotong kemiringannya niki, kemudian di sini ada juga miring ya. Seperti ini sehingga tepat ya, artinya valid mengenai luas. Baik luas maupun level sangat valid niki Pak deh. Level dari sini ke turun ke existing seperti ini. Nah mungkin untuk memudahkan dalam penjelasan Titiang akan mengklus sekarang bangun lama karena sudah paham niki. Nanti next di akhir Titiang akan tampilkan kembali untuk memvalidasi seperti ini. Oke, tinggal sekarang di existing seperti ini niki existing. Jadi sesuai dengan penjelasan Titiang tadi, di sini kita akan lurus membangun lurus, sementara di sini nanti adalah akses, kita sebut saja landscape nanti. Seperti itu. Pertama-tama pada tentu karena kita akan membangun di sini lurus dengan konsep bahwa tembok pagar ini kan tetap kita tidak akan membongkar kasihan. Sekaligus kita akan pakai dinding nanti Nah untuk itu sehingga kolom-kolom niki, tiang-tiang niki mundur dia ke dalam ya. Jadi tembok ini tidak akan diganggu dan ini akan berfungsi sebagai dinding nantinya. Seperti itu khusus untuk lantai 1. Nah kemudian ketika kita sudah bisa memastikan bahwa di sini kita akan membangun dengan konsep bahwa kolomnya itu ke dalam jadi di sini kita akan menggali Pak. Jadi kolom-kolom ini yang tentukan berdasarkan tata ruang seperti itu. Pertama niki kita akan menggali niki terlebih dahulu sesuai dengan sket media dan tata ruang seperti itu. Kita sebut saja niki kita akan membangun niki pertama besi pembesian besi pedestal namanya. Nah niki besi pedestal artinya di cakar ayam, sebutannya yang lazim cakar ayam. Seperti niki pembesiannya ada tapak kakinya niki ada tapak kakinya seperti niki. Nah kemudian mengenai kedalamannya Pak D, kedalaman dari existing yang Titiang klik niki belum diapa-apakan, existingnya belum diuruk dari sini itu rujukannya adalah sondir sondir. Jadi sesuai dengan hasil sondir yang sudah Titiang kirim datanya jadi ada 3 titik sondir yang kita uji, kita tes pertama titik pertama di sini yang Titiang klik di sudut niki, kemudian titik kedua di sini di tengah niki kemudian titik ketiga di sini menyilang dia ya, 1.2 sondir 3 seperti itu menyilang pun wajar nih 3 titik. Nah titik pertama kedalamnya itu adalah 3,60 meter sondirnya Titiang ulang lagi sondir. Apa itu sondir? Sondir adalah metode uji penekanan untuk menganalisa daya tanah pendukung dan mengukur kedalaman lapisan tanah keras. Tujuan sondir itu agar para perancang bangunan, arsitek bisa menentukan berapa tiang panjang atau cakar ayam yang akan kita buat. Nah karena sudah diukur, karena hasilnya sudah keluar, jadi di sondir pertama di titik ini muncul dia 3,60 meter ke dalam tanah kerasnya niki di sudut Kemudian di tengah niki 5,40 meter. Sementara di sudut niki 6,60 meter. Seperti ini Nah teorinya di prakteknya kita akan menggabungkan antara sondir 1, sondir 2, sondir 3.
kita akan gabungkan 360 kedalamannya ditambah 540 ditambah 640 itu ada 1560. 15 meter 60. Kemudian kita bagi 3 sekarang. Itu mendapat 520, 5 meter 20 kita bagi. Itulah hasil rata-rata. Memang seperti itu cara pengaplikasiannya. Nah, sehingga berdasarkan referensi kedalaman dari sonir itu, Titiang membuat kedalaman galian ini, kita sebut saja pedestal atau cakarayam, di 520, 5 meter 20 dari existing ini. Nah, seperti ini. Oke, coba akan Titiang ukur nggih. Nah, niki existing kan Titiang ukur sampai besi niki. Niki kan besi nggih. Nah, niki kan besi. Oke, Titiang akan ukur sekarang. Ulang lagi sekali. Nah, niki. Ini baru besi nggih. (517) Pak De. 517. Nah, tentu karena niki besi, ada namanya selimut beton nanti galiannya niki turun lagi 20 cm. Dalam arti penggaliannya nanti itu sekitar 5 meter 37 cm dari existing ini. Sehingga bersihnya nanti beton itu 520 nggih. Dikurang selimut. Nah, seperti itu. Jadi artinya apa? Kedalaman pembongkar ini sudah sesuai dengan referensi. Itu pertama, nggih, sudah sesuai dengan kedalaman 5 meter 20 cm dari existing ini. Itu, nggih, niki gambarnya sudah sesuai niki. Nah, kemudian untuk penggunaan besi niki dan dimensi kolom nanti Titiang akan jelaskan nggih. Penggunaan besi niki Titiang rencananya menggunakan besi 16 100% niki, besi 16 Pak De. Karena dalam nggih, karena niki lantai 3. Walaupun di referensi itu sesuai dengan standarnya menggunakan besi 13, tapi untuk biar yakin, karena di sini ada beban bergerak namanya. Kadang-kadang banyak jumlah orang yang akan datang seperti ini. Kadang-kadang sedikit. Jadi kita sebut saja beban itu beban bergerak. Jadi kita wajib untuk menambahkan kekuatnya dari standarisasi. Nah, seperti itu. Jadi kita akan gunakan besi 16 khusus untuk di pedestal niki. Seperti itu Pak De nggih. Oke. Ketika ini sudah kita pasang, kita gali terlebih dahulu, kita pasang besinya, kemudian kita cor Pak De. Nanti cor dengan beton K225. Nah, seperti ini nggih. Beton K225. Oke, kita sebut saja kalau sudah ngecor niki kita sebut pedestal nggih. Nah, niki pedestal, maaf ya nggih. Nah, niki pedestal kita cor segini nggih. Nah, seperti ini nanti. Oke, sekarang kita uji sekarang lagi sekali. Berapakah ketika nanti dicor, berapakah nanti kedalamannya sampai bongkaran ya? Nah, niki. Dalam arti niki sudah valid 5 meter 20 nggih, bersih. Tentu galiannya harus lebih tinggi, lebih dalam maksudnya nggih. 520 niki angka 520. Perhitungannya tadi, sonir pertama 360, sonir kedua 540, sonir ketiga 660. Ditambahkan sekarang sonir 1, sonir 2, sonir 3 menjadi 1560. Kemudian kita bagi 3 mendapat 5 meter 20. Artinya sudah valid mengenai kedalamannya Pak De. Niki angkanya. Nah, seperti itu. Oke, Titiang lanjut sekarang. Setelah ini pedestal terpasang, dicor dengan K225 Pak De. Kita akan menggali lagi niki. Nah, di existing niki kita gali, pasang pondasi Pak De. Oke, pasang pondasi, kita gali lagi niki. Semua kita gali pondasi. Nah, ini ya pondasinya nanti. Kita gali nanti. Nah, seperti ini pondasinya Pak De.
Artinya kalau kita lihat di tempat atas seperti ini Ki, semua di bawah, di samping-samping pedestal ini kita akan gali, menggabungkan antara pedestal 1, pedestal 2, pedestal 3, sekian nanti akan digabungkan nanti. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kedalamannya menyesuaikan nanti, oke. Nah, seperti itu. Tiang estimasi niki di angka 1 meter, oke, untuk pondasi kedalamannya. Nah, seperti itu. Nah, niki besi tadi nika kan panjang dia. Nah, masih ada lewat overstack namanya niki. Nah, niki tujuannya nanti biar apa ya, untuk penyambungannya nanti, karena konsepnya kita akan nyambung nanti. Di sini overstacknya adalah D40. Artinya diameter besi itu 16 kali 40 itu ada 62. Berarti 62 lah sambungannya, 62 cm. Nah, seperti itu overstacknya. Nah, kemudian setelah pondasi ini kita pasang pada, nah, setelah pondasi ini kita pasang, baru kita pasang besi slope namanya. Nah, oke, niki besi slope. Nah, seperti ini pembersihannya nanti. Besi slope-nya Nah, seperti ini. Tujuan daripada besi slope niki untuk mengikat semua kolom. Nah, semua kolom ini diikat oleh slope niki. Jadi di setiap persimpangan ini memang harus bagus sambungannya. Di sini ada tumpuan namanya. Tumpuan itu adalah 1/4 bentangan. Kemudian di tengah niki kita sebut lapangan, itu adalah 1/2 bentangan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sebelum Titiang menjelaskan dimensi beton ini, tiang kolom ini, Titiang akan ngecor terlebih dahulu biar rapi kelihatannya. Ini akan dicor. Tentu pengecornya nika dengan mutu beton 225 atau campuran 1, 2, 3. Kalau tes 1 semen, 2 pasir, 3 koral. Nah, seperti itu. Kalau diuji sekarang dengan metode itu ya, itu adalah 225. Artinya cocok dengan bangunan gedung. Nah, seperti itu. Oke, kita akan cor, kita sebut saja nike adalah ring, slope map. Nah, niki sekali niki nanti setelah dicor. Nah, jadi niki slope niki akan mengikat ke seluruh kolom. Berapa ada kolom niki? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 24 kolom. Ini akan diikat oleh slope niki sehingga kekuatannya menjadi satu niki, menjadi satu kekuatan seperti niki. Nah, jadi sekarang Titiang akan menjelaskan tentang tinggi dan lebar slope niki atau balok. Bahasa konstruksinya balok. Kalau bahasa tukang itu slope dikatakan. Nah, seperti itu. Nah, niki merujuk kepada bentangan. Ya. Jadi tinggi slope ini. Tinggi slope niki kan tingginya yang kita maksud tinggi niki. Nah, dari sini, dari atas pondasi niki ke sini disebut tinggi. Tinggi slope ini adalah 1/12 bentangan. Oke, sekarang kita uji 1/12 artinya 1/12. Nah, niki kan kalau dari as ke as, oke. Niki dari as yang paling panjang, maksudnya bentangan paling panjang niki adalah 6 meter 05. Biar gampang menghitung kita sebut saja 6 meter. 6 meter. Nah, 6 meter karena itu adalah rumus tinggi slope niki adalah 1/12, maka 6 meter dibagi 12 atau 600 dibagi 12 itu adalah 50 cm. Oke, sekarang kita uji. Tes sekarang slope ini berapa tingginya, niki 50 cm pada. Oke, akan Titiang lihatkan angkanya niki angkanya 50 cm. Kelihatan pada Jadi 50 cm ketinggian slope niki atau balok niki pada.
Itu tinggi nggih. Nah kemudian yang ulang lagi, tinggi slope itu adalah 1/12 bentangan. Karena bentangan ini 6 meter, maka 6 meter dibagi 12 itu ada 50 cm. Itu mengenai ketinggian. Sementara lebarnya, berapa lebarnya? Rumus lebar itu adalah setengah dari tinggi. Nggih, setengah dari tinggi berarti setengah dari 50 berarti 25. Nggih, niki oke paling niki lebarnya adalah 25 cm. Artinya balok niki dimensinya 50 kali 25. Tingginya 50, tebalnya atau lebarnya 25 cm seperti itu Pak De nggih. Nah, kemudian Titiang akan menjelaskan tentang dimensi kolom ini. Nah, sekarang baru ketemu. Bagaimana caranya menentukan dimensi kolom, panjang kali lebar kolom? Panjang kali lebar kolom itu adalah lebar balok ditambah 2 kali 5. Nah, seperti itu. Yang ulangi, dimensi kolom itu adalah lebar balok ditambah 2 kali 5. 2 kali 5 itu apa? Selimut. Lebarnya itu mana lebar 25. 25 ditambah 2 kali 5 berarti 10 nggih. Berarti 25 tambah 10 itu adalah 35 cm. Itulah dimensi balok niki dimensinya nggih. Dimensi kolom maksud Titiang. Oke. Akan Titiang ukur sekarang 35 kali 35 sesuai dengan rumus nggih. Niki oke akan Titiang ukur baloknya. Betul 35, angka 35 nggih. 35 dikali 35. Coba kita uji sekarang. Betul, Pade. Berarti dimensi balok niki 35 kali 35 sesuai dengan rumus. Oke. Walaupun kalau Pade baca dengan teliti di hasil data sonir itu kita disarankan untuk membuat kolom 30 kali 30. Seperti itu Pade. Nah, kemudian Titiang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Titiang sendiri, jadi kita harus menambahkan, tidak ada salahnya kita menambahkan agar lebih kuat itu. Pada prinsipnya kita buat ini 35 kali 35. Itu sudah sesuai rumus Pade. Nah, sekarang ketika ini sudah terpasang Pade, kita lanjut ya. Di slope ini baru kita ngurug. Kita urug sekarang. Oke, kita urug. Nah, niki kita urug. Urug niki pakai batu putih atau limestone nggih. Kenapa kita pakai limestone? Niki tujuannya agar satu, tingkat kepadatnya lebih stabil, yang kedua penyerapan airnya sedikit, dan yang ketiga pelepasan airnya nih cepat. Nah, seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan tanah, kalau tanah itu kan menyerap air banyak, sementara untuk ngelepas ini susah. Nah, jadi yang paling efektif, yang paling idealin make limestone ngurugnya agar lebih stabil Nah, seperti ini jadi kita urug nanti pakai limestone seperti itu Nah, niki ada besi pedestal itu overstack namanya overstack. Ini 40D, artinya kalau kita menggunakan besi 16 kali 40 itu ada di 64 Nah, sudah niki. Coba kita tes uji sekarang ada nggak 64 niki 64 cm maksudnya overstacknya, sambungannya. 64 coba yang tes sekarang. Dikit agak susah karena gambarnya agak oke, tiang garis saja di sini. Oke. 64 tadi pas 64.
Nah seperti ini, ada overstack nih. Tujuannya agar penyambungan ini kuat nanti, karena kita akan membuat kolom di atasnya. Nah seperti ini. Oke. Lanjut kita akan menjelaskan pasang kolom sekarang. Sama besi dulu kita pasang tadi. Besi nggih. Oke. Kita sebut saja niki seperti niki kolomnya, pembesiannya nggih. Nah, ini yang tidak masukkan sambungannya. Oke, yang close lagi. Oke. Ngumpul dia kalau tidak zoom. Oke, yang zoom di sini saja. Nah, ngumpul dia sambungannya nggih. Jadi 40D. 40 kali dimensi besi. Nah, seperti ini ke 62. Singkat cerita apa deh? Nah, niki sudah terpasang besinya seperti niki, sudah disetting nggih sedemikian rupa. Jadi baru kita ngecor sekarang. Ngecor nggih. Nah, seperti niki. Kalau sudah dicor rapi kelihatannya nggih. Terlihat rapi. Nah, niki. Niki masih kelihatan overstacknya, sama juga 40D nggih. Nah, nanti tujuannya untuk memudahkan penyambungan biar kuat. Tiang langsung saja menjelaskan pada untuk kolom niki pedestal niki kan 35 tadi. Sekarang di atasnya 30, mengecil dia. Nggih. Mengecil. Oke, Tiang akan ukur sekarang niki. Ini sudah sesuai dengan rujukan dari sonir 30 cm nggih. 30 cm kali 30 cm untuk kolomnya. Seperti itu. Sudah paling. Lanjut kita akan menjelaskan tentang lantai satunya. Kolom, ketika kolom ini sudah terpasang, di atasnya tentu kita akan pasang ring pada. Pasang ring. Kembali ring balok istilahnya nggih. Besi ring. Oke, yang cari satu niki. Nah, seperti niki nanti ringnya. Pasang besi terlebih dulu. Nanti pasang, kalau teknisnya itu kan pasang pegesting. Pegesting di sini pasang. Baru pasang besinya. Jadi tidak memperlihatkan alat bantu di sini. Ya, besinya seperti ini. Sama tujuannya balok ini adalah mengikat semua kolom agar kolom itu menjadi kekuatan satu kesatuan yang kuat. Itu prinsipnya nggih. Kemudian ini akan setelah besi ini rampung diikat nggih. Bodem sudah terpasang, pegesting sudah terpasang, tidak akan tampilkan ringnya. Niki. Seperti niki jadinya. Gampang kelihatannya nggih, pedal ruwet tadi. Seperti itu. Lanjut sekarang Tidang akan menjelaskan tata ruang di lantai 1. Oke, di lantai 1 tidak ada apa-apa apa deh. Oke, ada dinding sedikit nggih. Nah, niki dinding sedikit. Nah, sedikit dinding sedikit. Oke, yang tampilkan sekalian tangganya. Tangganya di sini si sudut nggih. Oke, yang jelasin dari tangga terlebih dahulu untuk mencapai lantai 2 nanti. Jadi aksesnya di sini. Aksesnya dari luar nggih. Oke. Nah, niki ada unag nggih. Ada unag masuk. Jadi pintunya dia keluar. Nanti kalau ke darurat itu pasti dobrak. Logikanya seperti ini ke bukaannya keluar. Kalau misalnya darurat terjadi gempa misalnya, panik katakanlah, pasti dorong nggih. Logikanya seperti itu. Jadi usahakan jangan geser. Atau kalau memang ini tidak usah diisi pintu niki Pak. Nah, seperti ini kan nggih. Logikanya seperti itu. Kalau orang panik itu pasti ngedorong. Jadi akses untuk ke lantai 2 tangannya di sini nanti ngumpul dia di sudut nggih, di sudut ke jauh. Seperti ini kan.
naik dulu ngauhan, kemudian sedikit ngelo dan kemudian naik angin, seperti itu. Oke, oke. Nah, di lantai 1 tidak ada apa-apa kecuali toilet. Nah, toilet kita sediakan 2 toilet di sini. Oke, biar bersih Pade, Titiang tampilkan saja lantainya nggih, lantai biar bersih kelihatannya. 1 lantai. Nah, niki kelihatan bersih nggih. Anggaplah jadi niki seperti niki nanti. Tidak ada apa-apa. Tidak ada skat, tidak ada ruangan. Jadi yang ada hanya toilet niki. Nah, niki toilet, kita sediakan toilet 2 nggih. Cewek dan cowok. Yang pikir cukup ini karena ini adalah untuk lantai 1 saja. Jadi kalau hanya beton saja seperti ini tentu secara estetikanya kurang menarik ya. Jadi nanti setiap kolom ini kita isi tempel dengan granit nggih. Kita sebut saja batu alam seperti niki. Seperti niki nanti finishingnya. Untuk tiang close lagi sekali. Nah, ini kan beton-betonnya niki. Kemudian setelah nanti kita akan finishing seperti niki jadinya. Nah, karena tidak ada apa-apa memang di lantai 1 niki tidak ada sekat seperti itu. Jadi dindingnya itu sekaligus dindingnya itu menjadi tembok pagar itu jadi dinding seperti niki. Jadi pilarnya terlihat di dalam dia Pade. Seperti niki sisi dauh juga di dalam. Cuma nanti ada pencahayaan, apakah kita motong nanti di sini atau memang kita nambahkan. Seperti niki nggih. Yang lupa mengukur setiap balok niki, setiap tembok niki entah berapa niki, yang lupa jadi tidak masalah. Gampang niki nanti nggih. Seperti niki. Jadi di lantai 1 ini memang full untuk aktivitas barang-barang saja ya. Logistik katakanlah. Di sini lantai 1 nggih. Kemudian hanya ada akses naik. Kemudian untuk daruratnya kita sini keluar. Nah, karena niki adalah luas Pade. Jadi di lantai 1 ini luas. Jadi di sini Titiang menggunakan kaca. Ya, di sini kaca sliding, di sini kaca sliding. Agar pencahayaannya niki terang katakanlah. Di samping itu dari sisi selat niki kita pasang juga kaca. Yang pikir dengan begini jadi di lantai 1 itu tidak akan gelap deh. Pasti terang dia nggih. Seperti itu. Kemudian lagian di sini kan ada pued. Jadi dari pued ini kan ada sinar nanti. Dan dari sini juga ada sinar nanti. Di sini sama sekali tidak ada pintu nih Pade. Seperti itu nggih. Jadi kita bisa turun nanti ke landscape. Nah, ini aksesnya nanti nggih. Nah, untuk pencapaian nanti kalau misalnya ada tamu yang training atau yang barangkali meeting ya. Kalau Titiang tampilkan dari bangunan lama, oke, Titiang malih tampil bangunan lama nggih, akses nanti. Oke, dari timur nggih, kita sebut saja dari timur di sini dari lantai dasar terus ngauhun nggih Pade nggih. Ngauhan nanti beloknya ke sini dia. Oke, ulang lagi. Nah, niki. Dari sini ngauhan kemudian turun kajo. Seperti ini bisa ya. Di sini kan tentunya ada barang-barang nanti di sini. Di sini banyak barang-barang nanti. Kemungkinannya nggih. Jadi kecil kemungkinannya aksesnya itu langsung ke sini kecil. Besar kemungkinannya turun kajau terlebih dahulu, setelah datang dari Kangin turun kajau terlebih dahulu, terus dari beten niki di landscape niki ngauhang, baru nanti nyampe di sini seperti itu. Kenapa? Karena kemungkinan besar di sini adalah aktivitas nanti karyawan yang memang mengemas barang-barang. Itu yang Tiang maksud ini Pade nggih. Nah, kemudian Tiang mensinkronisasi sekarang. Ketika ini dipasang lantai di lantai 1 niki, artinya dia akan ketinggiannya sama dengan lantai yang lama. Artinya sudah palet niki nggih ketinggiannya.
dengan pengurungan tadi. Nah, seperti itu. Jadi pas dia tingginya. Tinggi lantai bangun lama dan lantai bangunan baru di lantai 1 sama-sama lantai 1 yaitu rata, datar. Seperti ini ke. Sinkron artinya nggih. Seperti itu Pak De. Oke, sekarang kita lanjut ke atas Pak De. Di lantai 2. Setelah ini terpasang ringnya. Nah, setelah terpasang ringnya, ditangkus juga dulu dan skipnya. Nah, setelah terpasang ringnya niki, tentu kita akan pasang ngedak. Kita sebut saja dak nih. Dak, mana dak? Nah, niki dak Pak deh. Nah, kita dak ya. Setelah kita dak ya, ini kan nanti 2. Yang akan pasang kolom sekarang. Sama konsepnya, besi kolom. Besi dak. Berarti ini adalah 2. Oke, besi sama seperti ini. Setelah dak ini kita pasang, tetap kita akan pasang besi di sini Pak De. Besi setelah itu baru kita cor 2. Nah, cor seperti ini Pak De. Nah, oke, sekalian Tidang pasang lantainya biar bersih. Nah, di sini Tidang menggunakan balok pipih. Kolom pipih maksudnya. Sorry nggih. Niki pipih, bukan kotak. Kalau di lantai 1 kan kotak dia. Kalau di atas kita buat pipih. Kenapa pipih? Karena kita menyesuaikan dengan tata ruang kamar. Nah, seperti itu nggih. Agar kolom-kolom ini tidak menonjol ke dalam kamar. Jadi secara estetika itu kurang cantik nggih. Nah, kalau dari segi kekuatan karena sudah kita menakar dengan standar konstruksi jadi tidak ada masalah. Sudah lazim membuat kolom pipih seperti ini nggih. Nah, di sini kita akan membuat tata ruang sekarang. Oke, kita akan tampilkan dinding dinding. Nah, seperti ini dindingnya. Nah, khusus untuk dinding bagian luar Pak De yang ditangkli niki sisi selatan, sisi barat, sisi utara niki kita pakai dinding konstruksi. Apakah itu bata ringan, apakah itu bataku atau bata merah. Prestasi. Sementara untuk yang di dalam niki kita pakai partisi Pak De. Seperti itu. Agar satu ringan, yang kedua tentu bisa nanti kita ubah sesuai dengan peruntukan. Jadi kita tidak usah bongkar-bongkar gebuk-gebuk untuk membongkar nih. Jadi lebih efektif intinya kalau kita memakai partisi. Nanti bisa dindingnya apakah kita pakai gypsum atau PVC seperti itu nih. Untuk pintu-pintu ya, pintu dan jendela sama seperti di bangunan lama kita pakai aluminium atau galvanis ya, aluminium katakanlah Nah, seperti ini ada jendela, pencahayaannya cukup Pak De. Nah, untuk tata ruang di lantai 2 ini di sini ada ruang meeting lumayan gede. Satu ruang meeting yang ditangklik niki. Kemudian di sini ada ruang-ruang departemen apakah ini ke marketing, apakah di ke accounting, apapun itu bentuknya. Departemen-departemen itu kita sediakan 1 2 3 4 5 kamar dan toilet 2. Nah, ini ada toilet juga, lantai 1 ada toilet, lantai 2 juga ada toilet. Sama-sama 2 seperti itu. Kemudian ini adalah akses menuju ke lantai 3. Oke, Tidang tampilkan tangganya.
tiang tampilkan tangganya tangga menuju lantai 3 berarti. Nah niki tangganya sama pade, menek kauh terlebih dahulu pade, kemudian lekok kelot menek kangin. Nah jadi dari lantai 3 ini nanti langsung bisa terkoneksi turun ke sini. Oke. Seperti itu. Lumayan lebar lantainya niki. Tangganya berapa niki? 150. Udah gede nggih, publik. 1,50 meter udah gede. Ini tata ruang untuk di lantai 2 pada ya. Ditiang ulangi. Niki adalah ruang meeting, niki mampu menampung kisaran di 30 orang ya. 30 sampai 40 orang mampu niki menampung Karena ukuran untuk ruang meeting saja ini 11 meter kali 7,50 meter. 11 kali 7,5. Seperti itu. Nah kemudian niki kan ada pilar. Oke, kita aksesoris biar tidak terlalu polos. Nanti kita sebut saja ini adalah batu alam lantai 2. Sama konsepnya seperti di bawah nanti kita akan keramik niki, granit. Ini tampilannya Nah jadi rapi nanti. Kemudian di sini kita lengkapi dengan railing. Nah kalau kita sinkronkan sekarang di lantai 2 ini dengan lantai 2 yang bangunan lama, seperti ini nanti poinnya. Nah pencapaiannya sekarang ya. Kan di sini kita meeting kemarin, Oke, nanti kalau kita lurus ke barat sampai mentok di sini, kemungkinan kita akan menambah di sini akses nih kita akan buka, bisa nambah borders. Kalau misalnya pencapaiannya dari sini, dari sini niki kan full kemarin di tembok, full. Mungkin kita bisa geser tembok ini, jadi bisa lewat sini Nah, jadi antara lantai bangunan lama ini dengan bangunan baru ini sama dia ya. Nah, ini sambungan lantainya, jadi sambungannya nih tapi aman tetap. Nah, seperti itu itu mengenai lantai 2. Nah, sudah termasuk aksesorisnya Kemudian pintu jendela niki menggunakan aluminium. Dan dinding-dinding niki sekat-sekat niki praktisi ya. Apakah itu nanti PVC ataupun gypsum. Nah, seperti itu. Nanti kita tampil luarnya nanti seperti ini. Oke, lanjut sekarang. Lantai 2 sudah, sekarang kita lanjut ke pembesian naik niki. Ring jadinya besi ring. Oke, besi ring 2. Nah, ini sama. Tiang tidak menjelaskan tinggi dan lebarnya lagi karena nikah sudah sesuai dengan rumus besi, kemudian lanjut kita cor. Nah kalau kita cor begini jadinya sudah polos bentuknya Nah di sini sudah terpasang aksesorinya Nah seperti ini, ring sudah terpasang misalnya Lanjut sekarang kita pasang dak. Oke, dak lantai 2 nih kiri dak terlebih dahulu karena pembesiannya sudah tadi ya mentok.
Pembersihannya sampai di sini mentok, tidak ada pembersihan lagi naik ya, kecuali stek, upper stek nggih. Lanjut sekarang setelah dak niki lantai nggih. Lantai di lantai 3. Kita sebut saja lantai 3 lantainya. Biar bersih kelihatannya nggih. Nah, lantai 3 sekarang. Oke. Di lantai 3 ini sesuai dengan arahan Pak D, kita membutuhkan bangunan gede di sini, tempat meeting. Ini sudah tiang buat yang apa ya? Kemarin sudah tiang buat kayak wantelan, tapi tiang jujur agak takut buat kayak wantil nike karena bebannya apa ya, terlalu berat. Tiang buat yang minimalis saja. Niki kita sebut saja ruang meeting. Nah, so niki Pak deh. Oke, yang tampilkan pagarnya nggih. Nah, di ruang meeting niki Pak deh. Kemarin yang sempat buatkan wantilan di sini, tapi ada semacam keraguan di tiang karena beban wantil itu sangat berat Pak deh. Jadi cukup kita ini jangan, tapi tidak mengurang makna dan kebutuhan seperti itu. Nah, jadi di sini memiliki 2 pintu akses ya, in atau out nggih, bahkan 3 bahkan ke sini. Tiang lengkapi dengan toiletnya nggih. Oke. Di sini ada toilet. Setiap lantai itu ada toilet, dua-dua ya, cewek cowok. Ini kita sebut saja belakang. Kalau mau ke belakang langsung ke toilet ke sini bisa. Sini 2 pintu nggih. Jadi kaca. Angin barat dikit. Sorry, biar galang nggih. Di sini ada pintu, di sini juga ada pintu ya. Nanti kita atur untuk interiornya, penempatan di mana tempat apa istilahnya, moderator. Seperti itu. Peserta di mana seperti ini Kang. Nah, kemudian di sini di leher niki ada kaca, kita pakai kaca. Tujuannya pencahayaan ya. Jadi karena di sini akan banyak sekali apa ya, karbodioksida katakanlah ya, banyak orang biar tidak gerah, jadi kita memang banyak membuat sirkulasi seperti ini dan pencahayaan pada seperti ini. Kalau ukuran bangunannya berapa ya, untuk bangunannya ukurannya 1452 dikali 1452 nggih, 1450 katakanlah ya, dikali sekarang. Oke, kita bawa naik aja, agak susah nggih. Nah, di sini aja. (10,5) Pak deh. Jadi di sini sudah mampu menampung sekitar 10,5 kali 14. Jadi hampir 1,5 haro niki untuk bangunnya. Ini bisa menampung sekitar, tiang hitung ya, sekitar 150 orang Pak deh. Seperti ini bisa. Oke, lanjut. Nah, niki yang tampilkan untuk apa ya, top tangga. Nah, niki top tangga. Jadi tembusnya di sini tangganya nanti Pak deh. Wajib di atap. Seperti itu. Kemudian yang lanjut sekarang bangunan di sini untuk ruang direktur nggih. Nah, niki ruang direktur. Jadi ada view ke barat, kemudian masuknya dari utara. Jadi semua mengarah ke pintu itu, mengarah ke tangga nggih. Nah, niki masuk dari sini mengarah ke tangga.
Kemudian di sini bisa view-nya ke barat. Di sini ruang gym nggih. Nge-gym. Niki. Lumayan gede. Kemudian dari timur juga ada pintunya Pak De ya. Jadi view ini semua kita dapatkan. Kalau tata ruangnya, oke, jangan buka atapnya nggih. Nah, di sini ruang direktur. Kemudian masalah penempatan meja nanti interiornya next lah, gampang nih Kang Di belakang ruang direktur niki ada toilet gede, lumayan gede niki, ada bathtub, ada shower, ini memang privasi Pak De. Seperti ini. Di sini nanti untuk gymnya, ruang olahraga seperti itu. Pribadi. Itu nanti Pak De Seperti ini Pak De, bisa yang jelaskan Pak De mengenai apa ya? Perencanaan warehouse dan office oke, yang akan close terlebih dahulu bagian-bagian yang berat pembersihan semua yang oke sudah seperti inilah tampilnya nanti next kalau misalnya sudah jadi bangunnya Pak De. Jadi berdasarkan penjelasan tentang niki mungkin silakan Pak De koreksi terlebih dahulu bagian-bagian mana yang memang harus tidak revisi ini tampilannya saking kacau seperti ini. Landscape-nya seperti ini Pak De. Nah nanti jadi ada sirkulasi udara nanti di sini Pak De. Seperti itu. Nah jadi konstruksi yang Titiang buat niki sudah merujuk pada solder. Itu pertama. Dan tata ruang nike sudah berdasarkan komunikasi waktu kita meeting Nanti bila ada masukan Pak De silakan dikomunikasikan biar bisa Titiang revisi nantinya Pak De seperti jadinya nanti. Nah niki habis bangunnya ke timur Karena apa? Karena di sini ada atap. Kalau misalnya kita buka di sini tentu nanti akan panas. Jadi kurang cantik padaannya kita habiskan di sini nanti airnya nika bisa ke sini dia. Nanti kita arahkan dengan pipa seperti itu Pak De Ini jadinya tampilnya nanti. Baik Pak De, barangkali bisa Pak De pahami mengenai penjelasan yang jelas. Secara konstruksi rujukannya adalah solder. Kemudian mengenai tata ruang itu berdasarkan komunikasi. Seperti itu Pak De Ya silakan dikoreksi terlebih dahulu. Nanti kita kan bisa revisi bagian-bagian mana yang memang harus kita tambah kurang Pak De. Baik Pak De, sukses semua Pak De atas waktunya. Semoga bisa dipahami. Sinap di tangan Brahma Santi, Om Santi, 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 Om.